Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina habibina wa sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah pengawasan rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat dan karunia-Nya. Terbukti di pagi hari ini kita semua dipertemukan dalam kondisi sehat walafiat, dan alhamdulillah kita bisa menjalankan sebagian kewajiban kita selaku kaum muslimin, yaitu ibadah di bulan puasa. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan melanjutkan materi kita terkait dengan pembangunan integritas yang diambilkan dari Al-Quran. Kalau pada waktu yang lalu kita belajar dari kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga ketika saya tanyakan siapa istri Nabi Yusuf, jawabnya adalah Bu Yusuf. Terus sekarang kita akan belajar dari kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Siapa istrinya Nabi Musa? Bu Musa. Tidak apa-apa, memang seperti itu. Baik, nanti semuanya bisa dibuka surat Al-Qasas. Ini halamannya 310, ayat ke-26. Ayat ke-26, pendek saja. Sudah bisa dibuka semuanya biar nanti paham. Surat Al-Qasas halaman 310 ayat ke-26. Saya baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat ihdahuma ya abatis takjir inna khaira man istakjartal qawiyyul amin. Qalat ihdahuma, di sini menggunakan dhamir apa? Huma. Dhamir itu ada berapa? Ada 14. Diulang lagi, ini pelajaran yang lalu. Ini biar tahu nanti cara menerjemahkannya. Dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Jumlahnya ada 14. Kalau huma ini berarti ada berapa orang? Ada 2 orang. Qalat ihdahuma berarti yang berkata ini laki-laki atau perempuan? Perempuan. Ini yang menunjukkan kata perempuan mana? Qalat. Oke, qalat. Berarti kalau kita sudah tahu kalau qala itu berarti laki-laki yang mengatakan. Tapi kalau qalat itu berarti perempuan yang mengatakan. Ketika ditulis qalat ihdahuma, telah berkata salah satu dari 2 orang wanita. Karena memang ini wanita, 2 orang perempuan. Siapa mereka? Ya abati, wahai bapakku. Siapa bapaknya? Suhaib. Nanti kita urai lagi. Istakjirhu, pekerjakanlah, hu-nya ini kembali kepada dhamir lagi. Pekerjakanlah Musa.
ini kata kuncinya sebenarnya pada hu ini karena di ayat sebelumnya sudah ada. Maka kalimat hu ini kembalinya adalah kepada Nabi Musa alaihissalam. Kalau ini ceritanya Nabi Musa alaihissalam, sementara pengembaraannya Nabi Musa dari Mesir sampai ke Madian. Madian itu daerah mana? Di Mesopotamia ya. Madian itu juga pengambilan nama yang cukup unik, itu diambilkan dari nama Nabi Ibrahim alaihissalam, anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi bukan dengan Siti Sarah. Ini nama anak kedua dengan istrinya yang bernama siapa itu? Saya kok lupa juga. Ini anak yang kedua. Bukan. Anak kedua namanya adalah Midian. Kemudian diambillah kata Madian. Maka ini semestinya di Madian itu memang sudah daerah yang tertata. Oke, kita kembali. Kita sudah mengetahui keywordnya atau kata kuncinya di sini adalah kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah kalimat ya abati, wahai bapakku. Terus bapaknya siapa ini? Ini adalah mertua dari Nabi Musa alaihissalam. Karena nanti di kisah selanjutnya ini akan menjadi menantu Nabi Musa. Maka kalau ini yang dikisahkan adalah mertua dari Nabi Musa, memang ada beberapa penafsir yang mengatakan kalau itu adalah Nabi Syuaib, itu seolah-olah tidak masuk akal karena terlalu jauh masanya. Tapi ketika kita membahas, karena memang ada dua alasan ya, di samping terlalu jauh masanya antara Nabi Syuaib dengan Nabi Musa, ini yang mengisahkan adalah dari pendeta Yahudi, sehingga banyak orang yang mengatakan tidak dipercaya. Tapi kalau kita mengatakan bahwa kisah ini bukan Nabi Syuaib, maka kita tidak pernah punya sejarah dan tidak bisa menemukan siapa dua wanita ini dan termasuk siapa bapaknya. Maka saya pun sebenarnya sepakat bahwa yang dimaksud bapaknya itu adalah Nabi Syuaib, dan anak dari Nabi Syuaib itu ada dua. Yang pertama adalah namanya Sofurah, dan yang kedua adalah namanya Lia. Itu kalau kita ketemu duduk permasalahannya, kalau itu Nabi Syuaib, maka jawabannya sudah jelas. Kalimat waqalat ihdahuma ini menunjuk kepada dan sudah berkata salah satu dari kedua orang perempuan yang bernama Sofurah dan Lia. Terus yang mengatakan siapa? Yang mengatakan adalah Sofurah. Berarti kalimat ya abati itu akan menunjuk kepada Nabi Syuaib. Nah, ini akan lebih lengkap, sekalipun toh ada mufasir yang mengatakan itu bukan Nabi Syuaib. Ada kalimat yang cukup di sini membuat kita istajirhu, maka pekerjakan dia. Kalau kita mengatakan pekerjakan dia, waktu itu Nabi Musa sudah ada di sampingnya atau belum? Belum. Iya, betul. Maka waktu itu Nabi Musa itu belum. Tapi Nabi Musa berada di sumur karena memang pertemuan dua orang, yaitu Sofurah dengan Lia, itu ketika Sofurah dan Lia ini adalah mengembala kambing. Kemudian ketika mereka ada satu sumur di mana perjalanan Nabi Musa alaihissalam dari Mesir sampai ke Madian itu butuh waktu 8 hari yang cukup lama, 8 hari 8 malam perjalanan kaki itu. Lah, dari sini maka ketika melihat orang berkerumun, Nabi Musa pun mendatangi. Maka disitulah ditemukan sumur.
Ditemukan sebuah sumur dan ketika itu banyak orang-orang yang sedang memberikan minum terhadap ternak-ternak mereka, termasuk 2 orang putra dari Nabi Syuaib itu sedang memberikan minum kepada kambing-kambing yang dipelihara ini. Kemudian 2 orang karena wanita, dia tidak ikut berdesak-desakan, tapi dia berada di bawah pohon sambil berteduh berada di bawah pohon. Kemudian setelah itu Nabi Musa mendatangi kepada mereka dan menanyakan, kenapa kok tidak ikut serta kepada orang-orang yang ikut serta mengambil air di dalam sumur tersebut. Dia mengatakan bahwa kami tidak bisa mengambil air ketika orang berdesak-desakan. Mereka kuat-kuat, memiliki tenaga, memiliki kemampuan untuk bisa mengambil air. Sementara ayahku adalah orang yang tua renta. Nah, inilah yang menjadi penghubung ketika jarak Nabi Musa dengan Nabi Syuaib itu terlalu jauh. Iya, karena memang sudah dikatakan di sini Nabi Syuaib adalah orang yang sudah tua renta. Dengan demikian, maka Nabi Musa alaihissalam langsung membantu untuk mengambilkan air tersebut. Langsung diambilkan air, diberikan minum terhadap domba-dombanya itu. Termasuk dimintanya tempat untuk dibawa pulang. Biasanya langsung pulang sambil membawa air. Setelah itu, karena memang pulangnya tidak seperti biasa, karena biasanya putra Nabi Syuaib ini pulangnya larut malam, setelah orang-orang pada pulang, ini baru bisa mengambil air. Akhirnya hari itu pulangnya lebih cepat, pulang gasik. Sampai di rumah ditanya, setelah sampai di rumah ditanya, kenapa kok pulang bisa lebih cepat daripada biasanya? Maka kedua putrinya tadi bilang bahwa tadi dibantu oleh seorang remaja, seorang laki-laki yang membantu kami dan tidak mengharapkan apapun. Ini kunci pertama untuk peneguhan zona integritas. Orang yang baik dalam bekerja itu adalah melaksanakan tugas tanpa pamrih. Ketika orang melakukan tugas tanpa pamrih, mereka tidak berharap apapun. Nabi Musa alaihissalam itu tidak berharap. Dia membantu dengan tulus, dia pun juga membantu ikhlas. Bahkan ketika nanti dialog dengan ayahnya, karena memang setelah pulang gasik kemudian ditanya, 2 orang ini akhirnya disuruh memanggilkan kembali orang laki-laki yang tadi membantu. Ketika dipanggil kembali, Nabi Musa pun juga menjawab bahwa apa yang saya berikan atau Tuhan kami tidak pernah mengajarkan untuk memberikan upah terhadap kebaikan yang mereka lakukan. Inilah kata kunci bagi kita. Ketika kita bekerja dengan baik, insya Allah kita pun juga akan diperhatikan oleh atasan, kita juga akan diperhatikan oleh orang lain, dan kita pun juga akan diperhatikan oleh masyarakat kita. Jadi inilah kerja tanpa pamrih. Dan inilah merupakan satu keteladanan yang diberikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Terus kemudian setelah sampai, ini pun perjalanannya Nabi Musa juga tidak sembrono, kemudian ditunjuk juga enggak. Banyak cerita yang mengatakan untuk perjalanan dari sumur sampai ke rumahnya ini dipandunya saja pakai batu kerikil. Jadi nanti ketika Nabi Musa berada di depan, kemudian yang putranya Nabi Syuaib ada di belakang. Nanti ketika jalannya salah, maka akan ditunjukkan dengan batu kerikil yang dilemparkan di sebelah kanan atau ke kiri. Jadi kayak orang maju, kemudian nanti kalau dilempar sebelah kiri berarti belok kiri, kalau dilempar sebelah kanan belok kanan sampai di depan rumahnya. Ya, ini kalau sekarang pakai GPS. Iya, ini GPS-nya pakai batu kerikil. Setelah sampai di rumah, maka
Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Nabi Syuaib dan berbincang-bincang. Kemudian ini diteruskan kalimatnya, inna khaira man istajarta qawiyul amin. Inna khaira, inna niku harfu taukid. Inna khaira, sesungguhnya sebaik-baik manis takjarta, ASN, orang yang bekerja, itu adalah al-qawiyu al-aminu. Ada dua kriteria. Yang pertama adalah al-qawiyu. Qawiyun itu artinya kuat. Jadi kalau di dalam konteksnya Nabi Musa alaihissalam mungkin bisa kuat badan. Tapi al-qawiyu ini juga bisa bermakna macam-macam. Al-qawiyu fil aql berarti ada kekuatan di dalam akal. Kekuatan, kalau al-qawiyu fil badan berarti ada kekuatan dalam fisik, sehat. Nanti ada al-qawiyu fil irsyad, berarti dia punya inovasi yang banyak juga. Jadi al-qawiyu ternyata banyak. Maka kalimat al-qawiyu untuk ASN itu adalah lebih tepat kita terjemah menjadi orang yang memiliki kompetensi. ASN yang baik adalah orang yang kuat, orang yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing. Tentunya di antara kita semua memang berbeda-beda. Maka kalimat al-qawiyu ini luar biasa bagi kita semua. Bisa diperlakukan kepada seluruh pegawai apapun jenisnya. Kalau kita memberikan makna, al-qawiyu adalah merupakan satu kompetensi, satu keahlian, satu profesionalitas yang dimiliki oleh seseorang, maka dia adalah orang atau disebut dengan khairu man istajarta itu tadi. Kemudian yang kedua, al-aminun. Al-amin. Amin berarti memang dapat dipercaya, memiliki integritas. Orang yang dapat dipercayakan orang yang memiliki integritas. Dua syarat bagi ASN sudah cukup. Yang pertama tadi adalah tiga syarat ya. Yang pertama tadi adalah butuh loyalitas. Kemudian yang kedua adalah butuh kompetensi, butuh profesionalitas, dan yang ketiga adalah butuh integritas. Maka tiga syarat sebagai seorang pekerja yang baik, saya ulang, ini adalah yang pertama loyalitas, yang kedua adalah apa? Profesionalitas, yang ketiga integritas. Cukup tiga hal saja menjadi ASN yang baik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.